Tiga-tiganya ya sekalian, siap. Oke, Monggo. Mbak Lestari langsung saja untuk mempresentasikan hasil Oh penelitiannya. enggak ya, ini dua terus nanti satu itu aja nggak apa-apa. Itu. Ya, Oh, dan J, J. ini dua terus nanti satu. Oke, monggo. Yang satunya Ah, siapa itu berarti? Lestari sama siapa? Asri Raras Anindita. Asri. Raras Anindita. Ayo susulkan, Sob, anunya, berita acaranya. Ya. Asri Raras. J, ya untuk yang pertama Mbak Lestari untuk bisa mempresentasikan hasil penelitian. Waktu dan tempat kami persilahkan 5 menit, nggih. Tafadhol. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati Amalina. a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saya hormati Ustadz Arif Firdausi MHum selaku Ketua Sidang sekaligus sebagai pembimbing. Yang kami hormati Dr. Haji Samsul Hidayat dan Dr. Haji Samsul Hidayat MAG dan Dr. Muhammad Fajar Pramono Dr. Muhammad Fajar Pramono MSI sebagai Dewan Penguji. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan mempresentasikan skripsi kami yang berjudul Konsep Istiqomah dalam Tafsir Al-Azhar. Afan Ustaz. Ini belum muncul ya Ustaz? PPT-nya. Sudah. Latar belakang masalah, alasan penulis memilih judul yakni yang pertama, banyak tantangan kehidupan yang harus dihadapi. Perjuangan semakin berat, baik dalam menghadapi tantangan, menjalankan syariat agama maupun mengenai kehidupan secara luas. Yang kedua, seorang muslim tidak hanya sekedar melakukan kebaikan, tetapi juga dituntut bersikap istiqomah dalam kebaikan tersebut. Yang ketiga, beristiqomah merupakan suatu keharusan bagi seorang muslim dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Oh ya. Alasan pemilihan judul yakni alasan penulis memilih kitab tafsir sebagai rujukan yakni karena bahasa yang digunakan mudah difahami. Buya Hamka juga mengutip beberapa pendapat para ulama mengenai maksud, kata, dan permasalahan yang akan dibahas. Selain itu, corak yang digunakan dalam penafsiran beliau adalah corak adab istimai, sehingga lebih terperinci dalam penjelasannya. Kemudian, rumusan masalah yang diambil yakni yang pertama, bagaimana konsep istiqomah menurut penafsiran Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar. Yang kedua, apa keutamaan istiqomah menurut penafsiran Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar. Tujuan penelitian, yakni yang pertama untuk mengetahui konsep istiqomah menurut penafsiran Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar. Yang kedua, untuk mengetahui keutamaan istiqomah menurut penafsiran Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu kepustakaan. Objek penelitian diambil dari data primer, yakni Tafsir Al-Azhar, karya Buya Hamka, dan data sekunder, yakni beberapa kitab-kitab tafsir masyhur, artikel
catatan pribadi, skripsi, kitab, buku, dan literatur lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas. Teknik pengumpulan data, yakni dokumentasi. Metode analisis data, deskriptif analitik. Kepada Bapak, kepada Ustadz penguji dan dan ketua sidang, selanjutnya istiqomah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang istiqomah menurut Buya Hamka. Berdasarkan surat Fusilat ayat 30, istiqomah merupakan bentuk masdar dari kata istaqomu yang berarti teguh pendirian. Berdasarkan surat Al-Ahqaf ayat 13, istiqomah berarti teguh, tidak beranjak, pantang bergeser. Berdasarkan surat Hud ayat 112, istiqomah berarti tegak lurus, teguh pada pendirian. Berdasarkan surat Al-Jin ayat 16, istiqomah adalah jalan yang tetap lurus, tidak berbelok dan tidak menyimpang. Berdasarkan surat At-Takwir ayat 28, istiqomah adalah jujur terhadap diri sendiri. Adapun bentuk-bentuk istiqomah, yakni istiqomah hati, istiqomah lisan, dan istiqomah perbuatan. Di dalam menjalankan istiqomah terdapat beberapa rintangan, yakni dorongan hawa nafsu untuk menyimpang, halangan musuh dan godaan setan, dan ragu terhadap janji Allah. Adapun cara agar tetap istiqomah menurut Buya Hamka, yakni meningkatkan takwa, ikhlas, meningkatkan kualitas ibadah, taubat dan tawakal, hindari pertengkaran, mengamalkan apa yang diucapkan, menghargai orang lain dan bertanggung jawab, tidak condong kepada orang-orang zalim. Selanjutnya, keutamaan istiqomah dalam tafsir Al-Azhar, yakni mendapatkan kenikmatan rizki, terhindar dari azab dan terhindar dari azab dan neraka, kemudian mendapatkan cinta Allah, dihindarkan dari rasa takut dan sedih, serta dimasukkan ke dalam surga, kemudian mendapatkan rahmat, mengalahkan keraguan-raguan, mendapat ketenangan, melahirkan jiwa yang optimis, memberikan jiwa yang berani, terhindar dari penyesalan dan putus asa, terhindar dari perkara yang mungkar, dan yang terakhir memiliki prinsip hidup yang jelas. Cukup, Mbak? Adapun kesimpulan? Kesimpulan? Itu bukan kesimpulan. Tadi belum, Ustaz. Ya, cukup. Cukup. Nggih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh peserta berikutnya. Nggih, ngoten Ustaz nggih. Siap. Asri Raras Anindita untuk mempresentasikan hasil penelitian. Kepada Mbak Asri Raras, waktu dan tempat kami persilahkan. Mbak Lestari bisa stop screen? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang skripsi yang berjudul Kedudukan Perempuan dalam Tafsir Al-Azhar. Yakni alasan memilih judul, alasan penulis mengangkat tema kedudukan perempuan dalam Tafsir Al-Azhar adalah dalam sejarah perjalanan manusia, wanita seringkali ditempatkan sebagai makhluk yang lemah dan terkadang dilemahkan. Ketidakadilan terhadap perempuan yang diawali di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi, bukan hanya dalam peradaban kuno, tapi kehidupan saat ini. Kedudukan wanita selalu mengalami perubahan. Ada kalanya dihormati, akan tetapi ada juga hal penindasan, perlakuan kurang baik dengan adanya ajaran Islam, bahwa persamaan dan atau kesetaraan di mata Allah sama. Yang membedakan adalah ketaatan dan ketakwaan. Objek penelitiannya, alasan pemilihan kitab tafsir, yakni dilatar belakangi dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga memiliki corak
adabi ijtimai yang sesuai dengan pembahasan. Selain itu, alasan lain pemilihan tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka merupakan salah satu tafsir di Indonesia yang cukup ternama. Tepatnya yang berada di daerah Melayu. Di samping itu juga, tafsir ini telah tuntas menafsirkan 30 juz Al-Quran dengan menggunakan bahasa Melayu. Dan yang ketiga, metode penelitian. Jenis penelitian, kepustakaan, library research. Dan yang selanjutnya, teknik pengumpulan data, dokumentasi. Teknik analisa data, yaitu maudhu'i, tematik. Dan yang keempat, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kedudukan perempuan menurut tafsir Al-Azhar. Ini berdasarkan penafsiran ayat-ayat tentang kedudukan perempuan dalam tafsir Al-Azhar. Penulis menyimpulkan beberapa poin-poin pembahasan diantaranya sebagai berikut. Kedudukan perempuan dalam hal beribadah dalam surat An-Nisa ayat 124. Dan yang kedua, kedudukan perempuan dalam bermasyarakat terdapat dalam Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, kedudukan perempuan yang terdapat dalam Al-Baqarah ayat 222 sampai 223 tentang mendatangi perempuan pada waktu haid dan istrimu ladang bagimu. Dan yang keempat, kedudukan perempuan yang terdapat dalam Luqman ayat 14 sampai 15, yakni tentang berbakti kepada orang tua dan berbuat baik pada mereka. Dan yang terakhir, kedudukan perempuan dalam kepemimpinan terdapat dalam surat An-Naml ayat 23 sampai 20 sampai 25 sampai An-Naml ayat 23. Dan rumusan masalah yang kedua, bagaimana orisinalitas penafsiran tentang kedudukan perempuan dalam tafsir Al-Azhar, yakni termasuk tentang pemikiran Hamka yang orisinil atau murni tentang kedudukan perempuan dalam Al-Quran. Sebagai berikut, kedudukan perempuan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 124 dalam hal ibadah. Dan yang B terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, kedudukan perempuan dalam bermasyarakat. Yang C pembahasan kedudukan perempuan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222 sampai 223, mendatangi perempuan pada waktu haid dan istrimu ladang bagimu. Dan yang D kedudukan perempuan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14 sampai 15, berbakti kepada orang tua dan berbuat baik pada mereka. Dan yang terakhir, kedudukan perempuan dalam kepemimpinan terdapat pada surat An-Naml ayat 23, perempuan menjadi raja untuk rakyatnya. Jazakumullahu khairan. Sekian atas presentasi yang saya sampaikan. Khairan. Raihana dilajeng napa? Ya, Nanti udah siap, lanjut aja itu. lanjut aja nggih. Langsung kepada Mbak Raihana, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang kami hormati Dewan Penguji Dr. Muhammad Fajar Pramono dan Dr. Syamsul Hidayat. Selanjutnya yang kami hormati pula Ustadz Arif Firdausi selaku Ketua Sidang dan Kaprodi STG Ishkarimah. Selanjutnya izinkan kami untuk mempresentasikan hasil skripsi kami yang berjudul Penafsiran Quran Surat Al-Ma'un, Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah. Alasan penulis mengangkat tema penafsiran Surat Al-Ma'un. Penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui penafsiran Surat Al-Ma'un agar kita dapat menghindari perbuatan yang mengingkari hari pembalasan. Selanjutnya, pemilihan kedua mufassir tersebut yakni Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Muhammad Quraisy Shihab dilatar belakangi dengan perbedaan kawasan antara keduanya. Ahmad Mustafa Al-Maraghi berada di Mesir sedangkan Muhammad Quraisy Shihab berada di Indonesia. Perbedaan kawasan inilah yang menjadi tolak ukur bagaimana kedua mufassir menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, metode penelitian, jenis penelitian, kepustakaan, teknik pengumpulan data, teknik dokumentasi,
teknik analisa data, muqarrin atau komparatif. Rumusan masalah kami yang pertama, bagaimanakah penafsiran Quran surat Al-Ma'un dalam tafsir Al-Maraghi dan tafsir Al-Misbah? Menurut penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsir Al-Misbah Al-Maraghi, surat Al-Ma'un adalah surat yang menjelaskan ciri orang yang mendustakan agama Allah. Surat ini mengandung peringatan yang keras agar manusia tidak lalai akan hakikatnya dalam beribadah di dunia, karena ini keterkaitannya dengan iman. Keduanya merupakan sifat bakhil terhadap kekayaan, tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada yatim, fakir miskin, dan orang miskin yang tidak bekerja. Sekalipun orang yang melakukan ini orang yang sholat mereka tidak bisa melepaskan mereka dari penggolongan ini, karena orang yang percaya kepada agama pasti akan menepati janji dan tidak melanggar keyakinan, benar-benar percaya kepada agama, pasti ia akan menjadi orang yang tawadu. Sedangkan menurut kitab tafsir Al-Misbah, surat Al-Ma'un adalah surat yang berbicara suatu hakikat yang sangat penting, di mana terlihat secara tegas dan jelas bahwa Al-Quran bahwa agama tidak memisahkan upacara spiritual dan ibadah sosial. Pada surat ini disebutkan pula ciri-ciri orang yang mendustakan agama Allah dan Allah mencela mereka yang memiliki kemampuan namun enggan melakukannya. Mereka tidak memberikan bantuan karena ia menduga bahwa bantuannya kepada mereka tidak menghasilkan apa-apa. Sikap mereka ini menunjukkan ketidakpercayaan mereka terhadap hari pembalasan. Hal ini merupakan sesuatu yang gaib dan agama menuntut kita terhadap percaya yang gaib, bukan hanya sekedar percaya kepada Allah dan malaikat-malaikatnya. Menjelaskan kecelakaan siapa yang selanjutnya, menjelaskan kecelakaan siapa yang lalai akan makna salatnya, karena kelalaian menunjukkan bahwa keadaan mereka tidak berbeda dengan yang mengingkari agama di hari pembalasan. Selanjutnya, rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran surat Al-Ma'un dalam tafsir Al-Maraghi dan tafsir Al-Misbah. Persamaannya, penafsiran dari kedua mufassir ini adalah kedua tokoh sama-sama menggunakan metode tahlili dan membahas dari berbagai segi, mulai dari asbabun nuzul, munasabah, kosakata, dan lain-lain dengan mengedepankan corak adab ijtimai. Perbedaannya terletak pada asbabun nuzul, tempat turunnya surat Al-Ma'un, kemudian dalam menyebutkan munasabat surat Al-Ma'un. Perbedaan yang terakhir terletak pada menjelaskan, meskipun Ahmad Mustafa Al-Maraghi menggunakan metode tahlili, namun beliau tidak banyak memberi penekanan kosakata yang seperti yang dilakukan Muhammad Quraisy Shihab. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Sekian presentasi dari kami. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta. Syukron. Untuk selanjutnya menika stop screen dulu, Mbak. Stop screen. Ustaz Fajar Rumian, napa Ustaz Samsul? Waktu sepenuhnya kami berikan kepada kedua penguji, Ustaz Samsul kalian Ustaz Fajar Pramana. Tafadhal Ustaz. Saya Ustaz Samsul. Mati audionya. Monggo Ustaz. Oke, siap Ustaz. Pertama saya ucapkan mabruk ya kepada Rama Lestari ya. Karena nulisnya singkat loh ya. Tak tulis Lestari, baca Lestari aja. Namanya juga Lestari ya. Kemudian Rayhana ya, yang kebetulan semuanya bimbingannya Ustadz Firdaus ya, dengan masing-masing judulnya ya. Semoga semuanya memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Kemudian yang pertama yang saya tanyakan ya, masing-masing ya silahkan ya. Nanti sudah berapa semester ya studi antum? Baik siapa? Lestari, Arisri Raras, dan Rehana. Lestari dulu silahkan. Sudah berapa semester? Berapa tahun? Ini semester akhir Ustaz. Berapa akhirnya?
Wolulas apa 20? Semester 14. 14 ya. Terus Asri Raras. Sama Ustadz di penghujung. 14. Raihana. Semester 10. Ah, beda. Nah, satu. Yang kedua bimbingan selama dengan Ustaz Firdaus. Berapa kali? Lestari berapa? Ustazah Lestari, Ustazah Haris. Berapa kali? Ustazah Lestari? Banyak Ustaz. Enggak dihitung. 10. Mestinya tak suruh nunjukkan juga sebenarnya. Tunjukkan. Ini Ustaz. Bukti tanda tangannya kan begitu seharusnya. Wong rujukan aja boleh kok saya tanyakan dan harus menunjukkan. Jangan banyak. Banyak itu berapa kali? 10 lebih. Insya Allah. Nanti di anu loh ya. Cek loh ya. Ya Ustaz. Nah, Sri Raras berapa kali? 8 Ini kali, nggak harus offline ya. Offline sama online itu gitu. Hanya nanti harus dituangkan dalam berita acara tanda tangan. Berapa Sri Raras? 8 kali Ustaz. Oh, 8 kali. Ya. Nanti harus lebih 10 kali ya. Dah Raihana berapa kali? Insya Allah sekitar 7 kali, Ustaz. Berapa kali? 7 kali. Oh, 7 kali. Malah lebih sedikit lagi. Selanjutnya bimbingan revisi. Iya. Enggak, online tetap boleh. Oh. Tanya boleh. Kalau minimal 10 kali ya. Oke, apa yang didapatkan dari proses bimbingan itu? Detail lah ya, jangan sangat bermanfaat, enggak. Maksudnya sisi teknik penulisannya, sisi substansinya, sisi metodologinya, apa? Hari Asri Raras sama Rehana. Pengertian data, terus manfaat ilmu, lebih banyak Itu membaca. yang khusus. Terus Lebih detail lebih bagus. Yang didapatkan apa? Lebih fokus pada yang kita cari permasalahannya. Iya, apa masalahnya? Tentang kedudukan perempuan dalam Al-Quran. Hubungannya dengan referensi, apa hubungannya dengan tujuan penelitian, apa? Hubungannya. Lestari, apa? Kayak umum kan itu umum, menyenangkan kan terukur. Ya, coba sambil nunggu ya. Asri Raras apa yang didapatkan? Dari sisi teknik penulisan, dari sisi substansinya. Substansi saya ketika saya nanya substansi itu terkait dengan apa? Tema penelitian. Tema penelitian itu apa? Kedudukan perempuan. Tentang? Kedudukan perempuan ya, dalam tafsir Azhar. Apa yang kamu dapatkan dari pembimbing? Kalau jawab ya. Tanda Raihana, ayo disampaikan. Mendapatkan pencerahan terutama dalam Saya terima sistem penulisan. Sistem penulisannya dalam bab apa? Dalam isi. Isi itu di mana itu? Di bab apa? Di bab 3 dan bab 4. Bab 3 dan bab 3 antum temanya apa? Penafsiran tafsir Al-Misbah dan Al-Maraghi. Penafsiran tafsir Al-Misbah dan Al-Maraghi. Tunjukkan ya. Menurutnya ada kontribusi dari pembimbing? Ya. Bab 3 bab. Nah ini. Mana ini pencerahannya? Halo? Ya. Ini kan, bener ini dah? Iya, Ustaz. Gimana ini?
penafsiran al-ma'un dalam persamaan dan perbedaan. Ya. Tolong saran saya itu didetailkan, Ustazah. Ya. Variabelnya apa? Misalnya penafsiran, apa yang penting dari al-ma'un dalam tafsir al-Maraghi? Apa? Coba dibuat 2-3 poin ya, itu dirinci ya. 2-3, ya, minimal 2 atau 3. Quraisy itu 2 atau 3 terkait dengan surat Al-Ma'un itu dijejer ya, jangan di global begini. Ini kan berarti saya ngasih masukan loh. Ini ngasih masukan itu begini loh ya. Sama persamaan, perbedaan. Persamaan dan perbedaan itu dalam hal apa, Ustazah? Ustazah Rekana. Ya. Persamaan dan perbedaan dalam menafsirkan. Iya, kan ada variabelnya. Ya, Ustazah Rekana, Ustazah Lestari, Ustazah Asri, itu ada persamaannya. Itu kan ada ukurannya apa? Sama-sama mahasiswa setik SK5. Kan gitu. Terus persamaannya lagi apa? Mahasiswi. Nah, ada ukurannya. Perbedaannya apa? Yang satu semester 14, yang satu semester 10. Itu perbedaan. Itu ada parameternya. Untuk dalam membuat perbedaan bersama itu juga ada parameternya. Tolong masing-masing dikasih 3 variabel. Bisa dipahami ya, Ustazah Rakiana? Ini didiskusikan sama siapa? Ustaz Firdaus. Ya, insya Allah. Oke, kembali kepada Ustazah Lestari. Tadi apa? Apa yang substansial, apa yang teknik kepenulisannya yang antum dapatkan? Yang kami dapatkan mengetahui tentang teknik penulisan lebih mendalam. Teknik penulisan dalam hal apa? Dalam hal kerapian, mungkin Ustaz. Kerapian itu kalimat, paragraf, penyusunan catatan kaki, pembuatan daftar pusaka. Itu loh kaitannya teknik penulisan itu. Margin terkait dengan penggunaan huruf besar, huruf kecil, tebal, tipis. Dalam hal apa itu? Dalam hal penyusunan paragraf. Dalam penyusunan? Dalam penyusunan apa saja? Dalam kerapian penyusunan paragraf. Antara kita uji dulu ya, sabar dulu. Bentar ya, Zat. Di daftar 1 ya, maaf. Di bab, bentar ya. Pertama daftar isi dulu ya. Dari segi daftar isi sudah rapi, tapi ini ada gangnya ya. Ini ada kias sejarah. Masa untuk ya, oke ya. Terus di bab 1 coba. Kalau memang antum ditimbang dari segi ya, tapi lumayan. Di bab 2-nya. Oke, tapi ini apa maksudnya? Silakan dilihat, Ustaz. Belum kelihatan, Ustaz. Belum. Ya Allah, belum tahu tadi. Saya mundur-mundur tadi belum. Oke, apa? Nah, ini sisi kerapian tadi sudah. Nah, ini apa ini? Di halaman ya. Dan banyak kreatif antum, ya. Halo, ini lo apa ini?
Rujukan Ustaz. Enggak, artinya kurang benar dalam nyusun ini. Footnote. Ya, ini pas ini ya, lupa enggak antum diskusikan sama pembimbing. Ya Ustaz. Ya, Ustazah Asri. Nah, apa ya yang paling paling dirasakan ya? Penyusunan latar belakang masalah. Oke, cukup latar belakang sama masalah aja, nggak apa-apa. Oh ya. Apa yang melatar belakangi ya? Antum menulis tentang apa? Punya antum? Kedudukan perempuan dalam tafsir Al-Azhar. Oke. Apa alasannya? Karena caranya gimana cara untuk ya ini ya? Ini betul punya antum? Yang mana Ustaz? Belum Ustaz. Belum. Kapan. Oke. Ini ya. Apa alasannya? Ustazah. Berarti alasan terkait dengan apa, Ustazah? Sebelum ke situ dulu. Alasan terkait dengan apa, Ustazah? Terkait dengan adanya beberapa komunitas masyarakat yang menempatkan perempuan. Berarti terkait dengan perempuan, ya kan? Ya. Yang kedua apa? Yang kedua terkait dalam sejarah perjalanan manusia. Yang catatan kaki apa? Kata kunci itu loh, Ustazah. Judul antum apa? Dimulang lagi. Judulnya apa, Ustazah? Dalam tafsir Al-Azhar. Nah, berarti kata kuncinya perempuan dan kitab tafsir Al-Azhar. Dua itu yang dicari, jangan kemana-mana. Ya, maka sejarah apa tadi nggak usah, langsung aja kenapa Ustazah Asri mengambil tema perempuan, kenapa mengambil tentang tafsir Al-Azhar. Ke situ yang diarahkan. Itu lagi saya. Daftar pustaka. Ya, saya sementara ke ini dulu, Ustazah Lestari. Dalam metode penelitian yang digunakan itu menggunakan objek penelitian atau sumber data. Ya, Ustazah Lestari. Objek penelitian. Cek dulu ya. Ustazah Lestari. Ustazah Lestari terkait dengan apa tadi? Objek penelitian. Kaitannya dengan metode penelitian ya. Metode penelitian. Tolong di penulisannya ya, ini ditebalkan. Yeah. Ya. Ini yang benar namanya apa? Sumber data ya. Berarti kan ada namanya sumber utama, sumber tambahan, sumber pendukung. Ya, referensi utama, referensi. Ini apa? Berarti ketika saya menyebut sumber utama itu yang harus ada di dalam data pustaka Anda itu apa? Data utama ini kitab tafsir Al-Azhar. Ya, kitab tafsir Al-Azhar. Yang kedua? Yang kedua, data primer itu berasal dari sumber utama ya. Sumber utamanya apa? Yang tadi tentang kitab tafsir. Yang kedua tentang apa? Tentang perempuan. Tentang istiqomah, Ustaz. Antum istiqomah apa perempuan? Istiqomah. Perempuan. Ya. Istiqomah ya. Istiqomah, oke. Okay. Yeah. Yang perempuan siapa? Ustazah Asri ya? Asri Raras. Ustazah Hana Al-Maun. Ya, siap. Oke. Okay.
Berarti ada berapa kitab tafsir yang ada dalam daftar pusaka? Ada yang objek utama, ada 3 Ustadz. Ya, ada 3. 3, ya. Terjemahan atau asli? Asli. Punya siapa tadi? Buya Hamka. Buya Hamka. Enggak ada atau ada? Ada Ustadz. Ini Hamka ya? Ya. Kelihatan ya? Bukan 3, banyak ini loh. Berapa? 4. Ya, 4. Oke, terkait dengan tafsir Al-Azhar. Kemudian yang terkait dengan istiqomah. Rujukan apa yang utama yang antum jadikan rujukan? Yang utama yakni buku tentang keajaiban istiqomah Ustaz. Ini siapa? Keajaiban istiqomah. Ini ya. Ya. Imam Sibawih Al-Hasani ya. Oke, terus buku antum dalam teknik analisanya pakai apa? Pendekatan apa? Kualitatif, pendekatan apa? Deskriptif, analitik. Enggak ada Ustazah. Oh, bukunya. Enggak, di teknik analisa data itu kan ada kualitatif, kuantitatif. Kualitatif pendekatan muqorin, apa maudhu'i atau tafsili, pakai apa tuh? Maudhu'i Ustaz. Maudhu'i. Terus buku rujukannya apa? Buku rujukannya Abdul Ada nggak ini? Ada Ustaz. Nggak ada, diadakan ya, ditambahkan, itu ya. Iya, Ustaz. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan dan rekomendasi antum ini terakhir untuk hari. Kesimpulannya yakni pengertian istiqomah yaitu teguh pendirian. Kemudian untuk menurut Buya Hamka, konsep istiqomah yaitu bentuk-bentuk istiqomah, tahapan-tahapan, rintangan, tata cara agar istiqomah. Terus rekomendasinya apa antum? Rekomendasi. Sarannya? Itu sarannya apa? Peneliti yang lain, kepada masyarakat, kepada apa? Nanti masa peneliti tentang istiqomah tadi. Caranya ya ini masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Kemudian untuk penulis selanjutnya terkait dengan istiqomah mungkin bisa menambahkan tentang relevansi atau implementasi tentang istiqomah dalam kehidupan. Ya. Saya kira itu duluan, Ustaz Samsul. Nanti kalau kurang tak tambahi akhir-akhir. Nah, kayaknya sudah selesai saya. Ya. Tadi sudah lengkap lah, Sada Asri, Sada Astari, Sada Rehana. Dari berbagai sisi. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Mabruk. Ini saya akan menanyakan kepada yang dikaji sama Buya Hamka, yaitu Mbak Lestari dan Mbak Raras. Tapi sebelumnya saya ucapkan mabruk dulu. Lestari dan Raras sama-sama 2014 ya? Oke. Tapi memilih Al-Azhar itu janjian nggak? Enggak usah. Nah, jadi yang pertama kan Mbak Lestari meneliti tentang Buya Hamka
kaitannya dengan mana ini ya, lestari istiqomah ya. Yes. Konsep istiqomah dalam tafsir Al-Azhar. Nah, kan di dalam bab 1 menjelaskan tentang latar belakang masalah. Apa yang melatar belakangi masalah-masalah apa yang melatar belakangi Lestari memilih masalah istiqomah ini? Yang pertama, karena banyaknya tantangan kehidupan yang harus dihadapi. Perjuangan semakin berat. Maksudnya semakin berat ini dalam beragama. Dihadapi oleh siapa? Dihadapi oleh masyarakat, terutama umat Islam, Ustaz. Itu di alinea keberapa itu? Di dalam latar belakang masalah. Dan sumbernya dari mana? Sumbernya di alinea ketiga, Ustaz. Alinea ketiga, sumbernya dari Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Itu apa, kitab ya? Kitab Kiat berpegang teguh dalam agama Allah. Nah, kalau bisa ada tambahan yang berupa hasil-hasil riset ya di situ. Karena itu latar belakang masalah. Itu mungkin latar belakang masalahnya Syekh Soleh Munajjid ketika menulis kitab apa tadi? Kitabnya Soleh Munajjid apa? Kiat berpegang teguh dalam agama Allah. Kiat berpegang teguh kepada agama Allah. Pengungkapannya itu memperlihatkan sebagai hasil riset atau sekedar refleksi pemikiran saja? Secara riset. Riset. Bukti risetnya apa? Dia melakukan riset di mana gitu misalnya? Kapan? Oh, belum ada, Ustaz. Ya, jadi itu pemikiran. Ini ada beberapa tanda tanya di sini. Tanda tanya itu artinya perlu ini datanya apa gitu ya. Nah, kemudian kalau ini kan isinya tentang penegasan. Jadi kalau penegasan tidak usah banyak-banyak. Justru yang dimunculkan banyak di sini adalah problematik yang orang menyebut sebagai problem akademik. Nah, ini bagus, sudah ada jurnal. Nah, ini justru yang dimunculkan kan footnote 8 itu mana di sini? Nah, yang dimunculkan tentang konsep istiqomahnya. Anda nggak membuka latar belakang dari artikel jurnal ini, harusnya dibaca juga latar belakangnya. Kenapa dia memunculkan penelitian atau kajian tentang konsep istiqomah? Latar belakangnya apa? Itu mungkin bisa menjadi penambahan latar belakang dari Lestari. Sekarang Raras. Ya, Ustaz. Ini kedudukan perempuan ya? Ya. Kalau yang dirujuk di samping tafsir Al-Azhar apa? Tafsir fi Zilalil Quran. Enggak, maksud saya yang sama-sama tulisan Buya Hamka. Dari tulisan Buya Hamka yang dirujuk apa saja? Karyanya, Ustaz, bukunya. Nah iya, yang saya maksud buku apa? Buku di samping tafsir Al-Azhar. Buku kedudukan perempuan. Kedudukan perempuan dalam
Kedudukan perempuan dalam Al-Quran. Begitu judul bukunya. Kedudukan perempuan Di pustaka ada nggak? Di daftar pustaka ada? Ada kedudukan perempuan menurut Buya Hamka. Judul bukunya Kedudukan Perempuan menurut Buya Hamka. Itu bukunya siapa? Buya Hamka. Masa begitu judulnya? Pustaka nomor berapa itu? Halaman berapa, Mbak? Raras. Hamka. Belum saya cantumkan, cuman ada bukunya, Ustaz. Judulnya itu Kedudukan Perempuan dalam Islam. Oh ya, Kedudukan Perempuan dalam Islam. Itu harusnya dimunculkan di sini karena itu akan memperkaya, memperkuat pandangan Buya Hamka tentang kedudukan perempuan dalam tafsir Al-Azhar gitu kan. Ya. Jadi dimasukkan di situ. Cuma yang perlu tadi seperti punya Mbak Lestari juga dalam latar belakang ya. Dalam latar belakang. Latar belakangnya kalau yang diungkap oleh sempat diungkap oleh Mbak Raras apa saja ini latar belakangnya? Ini yang pertama penegasan. Kemudian problematiknya di mana? Ini pada halaman 2, ketidakadilan terhadap perempuan yang diawali di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi. Biasanya pendidikan bagi anak laki-laki lebih diprioritaskan ketimbang anak perempuan. Proses pengambilan keputusan dalam keluarga yang tidak melibatkan anak perempuan. Biasa pula terjadi kekerasan terhadap perempuan. Diambil dari footnote 34 ini mana? Footnote 4. Asni, kedudukan perempuan dalam hukum keluarga Islam di Ya, Indonesia. bagus ini. Bagus dari jurnal. Tapi mungkin kalau bisa cari jurnal yang lebih baru ya. Kalau di dalam catatan penilaian itu kan atau catatan apa itu kan cari jurnal yang umurnya berapa itu ya, coba. 5 tahun. Berapa ini? Jurnalnya ini 5-10 tahun terakhir ya. 5-10 tahun terakhir. Kalau 2008 sekarang itu sudah 2021 berarti udah berapa itu? Usianya udah 13. Nah, itu kan 13-12. iya. Ya, itu ini cari yang jurnal yang lebih baru lebih bagus. Tapi kalau nggak ada ya udah ini aja nggak apa-apa. Tapi kalau ada lebih bagus cari yang baru, yang aktual. Karena jurnal itu harus selalu up to date. Itulah pentingnya di latar belakang juga banyak memuat jurnal. Baik, itu. Nah, sekarang ke Mbak Lestari dulu. Karena ini yang sama-sama Hamka dulu. Sama-sama Hamka. Buya Hamka ketika menafsirkan istiqomah itu apa yang dapat dijelaskan oleh Mbak Lestari dari segi metodenya, dari segi sumbernya, dari segi ininya gimana? Dari segi pengertiannya, istiqomah terdapat beberapa makna. Nah, ini apa namanya pendekatannya maudhu'i atau apa? Maudhu'i. Enggak, pendekatan penulisan yang digunakan oleh Mbak Lestari apa? Maudhu'i. Iya. Mungkin sama juga yang Raras juga maudhu'i ya? Iya, Ustaz. Artinya kan gini, kan berarti menghimpun kan?
Iya. menghimpun ayat-ayat tentang istiqomah, yang satunya menghimpun ayat-ayat tentang kedudukan perempuan. Nah, ayat-ayat istiqomah ini yang dihimpun ada berapa? Ada berapa ayat-ayat istiqomah yang dihimpun? Ada 10 Ustaz, tapi Hmm. salah satu ayatnya ada 2 kata istiqomah dalam satu ayat. Hmm. Jadi hanya 9. Itu di bab berapa? Di bab berapa? Bab 3. Bab 3 Ustaz. Bab 3. Ya. Nah, dari 10 ya, 10 ayat ya. Iya, 9 ayat. Dari 9 ayat itu kalau dipetakan ada berapa jenis atau macam istiqomah itu? Ada Atau dipetakan istiqomah dalam hal apa saja gitu? Gimana? ada 5 Ustaz. Apa itu? Apa saja 5 itu? Surat Fusilat ayat 30, surat Al-Ahqaf ayat 13, surat Hud ayat 112, surat Al-Jin ayat 16, surat At-Takwir ayat 28. Nah, itu apa namanya, macam-macam ayatnya. Yang dimaksud kalau dipetakan itu istiqomah dalam ini, istiqomah dalam apa, istiqomah dalam apa lagi gitu loh. Ada 3. Ada 3. Apa istiqomah apa saja? Istiqomah hati, istiqomah lisan, dan perbuatan. Istiqomah hati, misalnya. Mbak Raras, Ya, Ustaz. apa yang paling apa ya dari pemikiran Buya Hamka ini paling unik ya, paling khas tentang kedudukan perempuan dalam tafsir Al-Azhar ini? Dan tafsirnya yang masih menyangkut karena apa? Dengan judul yang masih sesuai dengan pembahasan sosial budayanya. Lalu kesetaraan antara perempuan mengenai kedudukan bukan hanya untuk laki-laki, tapi perempuan juga mempunyai kedudukan dalam kehidupannya. Dalam konteks sosial dan masyarakat, sosial masyarakat bernegara, dengan konteks keluarga gimana? Dia mempunyai kedudukan dalam hal tersebut. Nah, kalau dalam keluarga gimana kedudukan perempuan? Kedudukan perempuan ketika dalam keluarga, perempuan menjadi seorang ibu, dan kedudukan perempuan menjadi seorang anak. Perempuan seorang anak. Menjadi seorang anak. Ya, ini berbakti kepada orang tua yang terdapat dalam bab 3 yang sudah dijelaskan. Kalau dikaitkan dengan kedudukan sebagai istri dari suami gimana? Ia terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222 sampai 223 sebagaimana ketika dia menjadi istri, yakni ada batasannya ketika waktu mencampuri perempuan pada waktu haid. Kalau dalam kehidupan bernegara gimana kedudukan perempuan? Kedudukan perempuan dalam negara yang tertuang dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 23 ketika Ratu Bilqis menjadi seorang raja. Ya. Terus ini apa namanya, dalam kepemimpinan perempuan ya, perempuan punya hak memimpin yang adil dan bijaksana. Hak memimpin seperti apa? Hak memimpin sejauh mana menurut Buya Hamka bagi perempuan itu? Gimana Mbak Raras? Di sini dalam bab 4 dituangkan bahwa pemimpinan perempuan karena merujuk
ke tafsir fi Zilalil Quran mengatakan bahwa Itu yang seorang merujuk ke Zilalil Quran itu Buya Hamkanya atau Rarasnya? Buya Hamkanya. Ya. Saya merujuk karena terdapat dalam tafsir Al-Azhar pada jilid 1 di situ tafsir di situ Buya Hamka merujuk pada fi Zilalil Quran. Zilalil Quran, oke. Baik, sekarang saya kepada Mbak Hana. Ini belum ditanya dulu, Mbak Hana. Mbak Hana. Ini saya ingin inikan untuk daftar isinya ya, yang nanti berimplikasi kepada isi. Yang bab 34 itu kok kelihatan kurang apa ya? Kurang seimbang gitu ya. Ini ya. Misalnya tafsir Maraghi dan Al-Misbah. Di sini gambaran umum tafsir Al-Maraghi, biografi penulis, latar belakang penulis, metode penafsiran, corak penafsiran. Tapi ketika Al-Misbah, kitab tafsir Al-Misbah karya, misalnya bagusnya sama lah, gambaran umum tentang tafsir Al-Misbah kan gitu kan. Biografi penulis misalnya begitu. Latar belakang penulisan Al-Misbah itu kan enak kalau sub-subnya sama, sehingga betul-betul bisa melihat perbedaan dan persamaannya, karena ini kan muqaron. Kalau perbandingan tapi penulisannya udah nggak imbang gini gimana, harus disamakan kalau bisa. Jadi biografi, misalnya kalau ditulis di sini nama orangnya ya tulis Al-Maraghi, di sini Quraish Shihab sudah sama ya. Tapi kemudian yang kedua latar belakang penulisan, sini harusnya latar belakang penulisan Al-Misbah, di sini Al-Maraghi, sini Al-Misbah. Kemudian metode, jadi karya-karya ini masuk kepada biografi gitu kan. Nah di sini latar belakang penulisan Al-Misbah nggak ada, harusnya ada juga ya. Karena mau dibandingkan tadi kan disebutkan oleh Mbak Hana, Al-Maraghi hidup di Mesir, Quraish Shihab hidup di Indonesia. Padahal Pak Quraish ketika menulis Al-Misbah itu beliau sedang di Mesir, beliau sedang menjadi duta besar Indonesia di Mesir. Nah, jadi beliau nulisnya juga di Mesir, itu sama-sama di Mesir, nggak dilihat itu sejarah penulisan tafsir Al-Misbah itu. Beliau bisa nulis tafsir Al-Misbah karena diasingkan oleh pemerintah menjadi dubes di Mesir itu. Dubes itu kan dengan dalam rangka ini. Nah, jadi ini kalau bisa sama ya, sub-subnya itu sama biar bisa ditangkap itu persamaannya di mana berbeda. Ini juga gitu. Yang tadi mungkin sudah disebut oleh Pak Fajar ya. Kalau yang bab 3 monggo nanti di gimana ini ya, bab 4 ini persamaan dan perbedaan. Di sini ada lagi persamaan dan perbedaan. Judul bab dengan judul subbab kok sama kan, harusnya tidak boleh sama. Jadi kalau ini persamaan perbedaan, di sini dipisah saja, seperti yang ada di dalam apa tadi ketika menjelaskan di PPT ya. Di PPT kan udah bagus persamaannya ini perbedaan. Jadi mungkin 42 adalah bicara persamaan saja, 43 bicara perbedaannya. Baru setelah itu ada tabel yang menggambar persamaannya ini, perbedaannya ini. Itu kalau ada tabel, setelah itu ada tabelnya, bagus gitu ya. Itu saya kira. Ini membahas daftar isi saja, tapi sekaligus tentu isinya. Nah, saya mau tanya sekarang, apa yang
unik dari Al-Maraghi dan apa yang unik dari Al-Misbah ketika bicara tentang Al-Ma'un? Pada penafsiran tafsir Al-Maraghi dalam ayat fadzalika alladzi yad'ul yad wala yahuddu ala ta'amil miskin, di situ maksudnya adalah bahwa pendusta agama yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan. Kalau di tafsir sedangkan di tafsir Al-Misbah Allah mengecam bagi mereka yang memberi bantuan kepada orang lain tetapi tidak tepat sesuai sasarannya. Jadi kadzibuddin, pendusta agama, kadzibuddin versi Al-Maraghi dengan kadzibuddin versi Al-Misbah, kira-kira gimana perbedaannya? Kan temanya Al-Ma'un ayat pertama kan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kadzibuddinnya kalau tafsir Al-Maraghi tafsir Al-Maraghi cepat. Tafsir Al-Maraghi beliau kadzibuddinnya terhadap yang tadi itu, yang kedua adalah mereka orang-orang yang melakukan sholat kan fawailul lil musallin, mereka yang melakukan sholat alladzina an sholatim sahun. Mereka kalau tafsir Al-Maraghi tidak hanya melakukan ibadah-ibadah tanpa apa? Kalau tanpa ibadah sosial. Bukan, pokoknya hanya melakukan amal ibadah, tidak menghayati apa amal ibadahnya tersebut. Sedangkan tafsir Al-Maraghi Al-Misbah beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kadzibuddin juga adalah mereka yang hatinya kosong dari ibadah dan ada maksud lain dari ibadah tersebut, misalnya mencari popularitas dan sebagainya. Ya, itu saya kira, dan ada beberapa ini kayak ini yang seperti ini dihilangin aja lah ini ya. Iya, Ustaz. Nah, itu kan bukan karya seni, ini karya ilmiah. Ya. Karya ilmiah, jadi dihilangkan. Dari ya, Ustaz. Sama ada beberapa tulisan Arab yang salah tadi. Cari belum ketemu, tapi sudah saya lingkar-lingkari juga. Itu saya kira yang terpenting dari ketiga skripsi, yang dua sama-sama bicara Buya Hamka, yang satu perbandingan antara Al-Misbah dan Al-Maraghi. Saya kira cukup dari saya. Nanti ada beberapa catatan di dalam catatan yang sudah di belangkonya sudah dikirim, catatan kualitatif. Nanti insya Allah saya masukkan di situ. Terima kasih. Jazakallah. Saya kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Muhammad Fajar Pramono MSI dan juga Dr. Haji Samsul Hidayat MAG atas koreksian dan masukannya kepada teman-teman mahasiswa mulai dari pagi hingga sore hari ini. Jazakumullahu khairan katsira. Mohon maaf Ustaz, kami ngerepoti terus nih.